Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Aldino Kamarudin Santoso, mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan kategori 2 2022 di Universitas Tanjung Pura, jurusan biologi. Saat ini, saya sedang mengerjakan video praktek pembelajaran uji kinerja dengan tema yaitu peranan Archaebacteria dan Eubacteria dalam kehidupan dengan model pembelajaran Project Based Learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar? Baik. Sehat semua? Sehat? Sehat. Hari ini kita bertemu lagi dalam pelajaran biologi. Setelah minggu yang lalu kita belajar tentang ciri, struktur, dan bentuk-bentuk serta cara hidup bakteri. Kita hari ini lanjutkan di peranan Archaebacteria dan Eubacteria dalam kehidupan. Sebelumnya bisa cek dulu di laki-lakinya ada sampah-sampah, ada atau mungkin ya ada ya. Silakan dibuang dulu sampah-sampahnya. Sebelum memulai pelajaran kali ini, marilah kita berdoa. Ketua kelas bisa dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kita hari pemanasan dulu, mungkin bisa peregangan dulu ke atas. Tangan ke atas ya. Ya, depan. Ya, disapa temennya, disapa. Tanyain kabarnya. Disemangatin. Oke, terus semua tepuk tangan semuanya. Nah, jadi kita harus seimbang dalam hidup ini antara belajar dan juga olahraga. Kenapa ya? Karena ini terkait dengan pelajaran kali ini. Sebelum kita mulai pelajaran, saya cek kamera. Ada yang nggak masuk hari ini? Seperti yang ada di sini. Jawabannya apa? Angkat tangan. Silakan Amanda. Tidak. Alasannya? Karena bakteri bukan cuma di tangan aja. Yang lain ada? Saya bakteri juga ada menimbulkan penyakit, tapi dia juga yang membuat kesehatan hubungannya bakteri pada tubuh. Tepuk tangan untuk Desti dan Amanda. Oke, tujuannya ada 3. Yang pertama, kita dapat menentukan perannya Archaebacteria dan Eubacteria. Artinya ada yang peran positif dan peran negatifnya dengan tepat melalui pembelajaran ceramah seperti ini, dan nanti ada diskusi, tanya jawab, dan kalian mencari sendiri di internet atau sumber-sumber lain. Yang kedua, kita dapat menganalisis perannya itu, apakah perannya itu sekedar merugikan, terus kalau merugikan bagaimana, bidang apa saja, terus kalau menguntungkan apa saja sih yang bidang yang menjadi lahan dari bakteri ini gitu kan. Nah, yang terakhir adalah kita membuat data inventarisasi penyakit yang disebabkan oleh bakteri, lalu upaya pencegahannya. Jadi kita akan buat kesepakatan. Jadi hari ini kita belajar dengan metode project based learning atau pembelajaran berbasis proyek. Akan ada sedikit materi yang saya sampaikan. Kesepakatannya adalah ketika saya menjelaskan, kalian harus menyimak, dan ketika nanti saya sudah boleh kan untuk diskusi kelompok, barulah kalian boleh berdiskusi dan bisa menggunakan handphone atau gadget atau laptop yang sudah kalian pegang. Bisa disepakati? Setuju semua? Ini ada berbagai peranan bakteri bagi kehidupan manusia. Salah satu peran bakteri yang menguntungkan adalah bakteri yang membusukkan sampah atau sisa-sisa dari metabolisme makhluk. Pernah tahu di usus ada bakteri? Apa ini? Pernah kita masuk? Bakteri pengikat zat nitrogen. Nah, ini bakteri yang menyuburkan tanah. Jadi membantu akar untuk mengambil nitrogen atau mengambil zat hara yang dibutuhkan. Gambarnya seperti ini. Kalau kalian pernah lihat akar, itu ada bintil-bintilnya, ini sebenarnya dia juga ada bakteri-bakteri yang ngumpul sehingga akarnya tambah padat. Nah, ini biasanya di akar tanaman kacang-kacang. Pernah makan kacang? Kacang tanah? Pernah? Ada salah satu yang namanya biogas. Ya, sekarang yang merugikan. Penyakitnya ada yang menyerang hewan, tanaman, dan manusia.
intinya banyak sekali bakteri yang menyebabkan penyakit. Kalau ada bakteri perusak makanan atau bakteri yang menyebabkan penyakit pada masyarakat, kita lihat cara menghafalkan apa yang gampang supaya kalian bisa enak. Ada Clostridium tetani, penyakitnya tetanus. Jadi kalau ada tetani berarti Tetanus. terus ada nih Diplococcus pneumonia. Pneumo itu dari pneumo dari kata pulmo. Pulmo itu depannya apa hurufnya? P. Berarti nyerang paru-paru. Shigella dysenteriae atau dysentery. Penyakitnya dysentery. Jadi nama-nama penyakit biasanya nggak jauh-jauh dari nama bakterinya. Selanjutnya kita baca dulu ada artikel cara mencegah penyakit yang disebabkan oleh bakteri. Bakteri ada di mana-mana di rumah, tapi beberapa tempat lebih rawan jadi sarang bakteri. Baik, kita nonton video dulu. Ada satu video tentang bakteri mungkin untuk memperdalam pemahaman. Kita lihat karena bakteri ini ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan kita ya. Dalam sisa-sisa sampah pencernaan, tapi E. coli ini juga membantu menghasilkan vitamin K ya, jadi berguna dalam proses pembuatan bahan makanan. Selanjutnya kalian duduk berkelompok sesuai yang saya bagi kemarin. Satu di depan, dua sini, tiga di belakang, empat. Lalu kerjakan langsung di sini. Ini adalah proyek, jadi baik-baik. Membuat data penyakit yang disebabkan oleh bakteri di lingkungan sekitar. Kita coba membuat proyek kalian data. Lalu upaya pencegahannya ini apa kira-kira? Mencegah penyakit tersebut. Nah ini dalam bentuk PowerPoint atau mungkin slide presentasi. Lalu untuk dengan ketentuannya bisa dibaca juga di sini. Kita sudah menggunakan PowerPoint yang bebas dan sekreatif mungkin. Boleh menggunakan aplikasi selain Microsoft PowerPoint. Kalian mungkin suka pakai Canva, Prezi. Yang keenam presentasikan. Nanti ada presentasi. Ketika ada temannya yang maju, tolong perhatikan dengan baik. Yang lain akan memberikan tanggapan. Bisa dipahami? Oke, bisa mengerjakan saya bagikan LKPD-nya. Ini kelompok satu ya? Satu, dua. Oke, kelompok dua. Ini kelompok tiga. Oke, kelompok tiga dan kelompok empat. Oke, ya langsung aja dikerjakan atau dibagi tugas langsung. Siapa yang mengerjakan peran bakteri dan siapa yang mengerjakan proyek. Oke, ya langsung aja dibuka. Ya, jangan lupa dirancang untuk proyeknya ini. Ya, diskusikan dulu dengan temannya. Kira-kira mau membuat apa nih PowerPoint-nya? Isinya apa nih? Boleh pakai HP langsung diskusi dengan teman-temannya. Ya, jangan lupa tulis namanya, nama peserta, nama kelompok. Dirancang dulu. Ya, boleh browsing. Boleh lihat referensi dari Google.
sih penyebarannya? Ya, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Desti dari kelompok 3. Selain tersebar melalui makanan yang terkontaminasi, kita juga bisa tertular penyakit akibat kontak fisik dengan orang yang terinfeksi. Misalnya nih di rumah sakit kita ketemu orang yang terinfeksi, kita bisa saja kita terinfeksi juga karena mungkin kita tidak melakukan pengamanan diri sebelumnya. Apakah sudah paham? Silakan. Perkenalkan, nama saya Naila Jenita dari kelompok 4. Saya ingin bertanya, kenapa penyakit ini rawan pada anak-anak dan remaja? Baik, pertanyaannya salah silakan. Jadi kenapa sih tipes ini rawan di remaja dan anak-anak? Karena nih anak-anak itu kan biasanya pikirannya sih bermain kan. Mungkin juga bisa tidur dan sebagainya. Tapi karena tipes ini dominannya dengan kelelahan akibat beraktivitas yang panjang, mungkin anak-anak sering tersebut terkena penyakit tipes. Ya, mungkin karena mereka terlalu bermain atau situ. Dan untuk remaja mungkin bisa penyakit dari bawaan dari masa kecil ya. Saya juga dulu terkena penyakit tipes ini dari umur 2 tahun karena kelelahan akibatnya itu. Apakah sudah paham? Saya tambahkan, tadi bagus sekali pertanyaan dari Desti dan Naila, penyakit tipes itu, dan bagus juga dari pemaparan kelompok 1. Tapi bagus sekali tadi, apakah cuma lewat makanan atau minuman? Ya. Jadi memang rata-rata mayoritas itu lewat apa yang masuk ke dalam tubuh gitu kan, cairan tubuh gitu kan. Bisa jadi juga kita mungkin ditambahkan dengan kontak fisik, tapi memang dominan itu dari sumber makanan yang mengandung bakteri yang penyebabnya tadi. Di dalam rumah sakit tadi ya, pasien yang belum mencuci makanannya, piringnya itu kan, itu bisa jadi media penularan. Terus Naila bagus juga tadi, mengapa kok rawan pada anak kecil? Jawabannya tadi adalah ya karena anak kecil banyak aktivitas. Ya menurut saya juga selain banyak aktivitas, saya tambahkan lagi anak-anak itu memang mungkin belum mendapatkan pengetahuan dan wawasan untuk istilahnya kayak melindungi diri sendiri untuk kesehatan dengan baik. Ya, sebelum ini kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1 dari saya tadi. Kita tutup. Sekian presentasinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ini ada lagi yang mau maju? Kelompok 3, Desti ya. Desti dan kawan-kawan. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Saya mengambil artis diare. Diare ini disebabkan oleh bakteri. Yang pertama, seorang bertanya, apa sih itu diare? Diare adalah penyakit yang membuat anak-anak menjadi sering buang air besar dengan kondisi tinja yang menunjukkan. Gejala diare itu bervariasi. Namun, gejala yang sering dialami oleh penderita diare adalah pertama, perut yang mules, kedua, buang air besar cair atau tinja encer atau bahkan berdarah, ketiga, sulit menahan buang air besar, keempat, pusing, lemas, dan kulit terasa kering. Nah, pengobatan diare itu, pengobatan utama diare adalah untuk mencegah dehidrasi karena banyaknya cairan yang hilang dari tubuh akibat diare tersebut. Selain itu, konsumsi makanan lunak, suplemen probiotik dan obat anti diare yang bisa didapatkan di apotek. Pencegahan diare bisa dilakukan dengan cara untuk selalu menjaga kebersihan diri dan makanan, misalnya dengan mencuci buah dan sayur, tidak mengkonsumsi makanan dan minuman yang belum dimasak sampai matang, dan rajin mencuci tangan dengan sabun. Ya, segitu dari kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, silakan yang ingin menanggapi atau bertanya. Atau ada yang masih bingung dengan istilah apa sih itu pasteurisasi? Oke, baik, silakan. Tanya. Kelompok 1 atau 4 atau 2. Boleh juga tentang desainnya atau hasil kerja proyeknya yang artinya tidak selalu dengan materinya ya. Baik, kelompok 1 dulu. Perkenalkan, nama saya Diva dari kelompok 1. Ingin menanyakan, apakah diare ini bisa menyebabkan kematian atau mungkin overdosis? Ini dalam bentuk apa nih? Bentuk obat atau proses? Overdosis obatnya.
bagus sekali ya. Ya, misalnya gimana nanti Pak? Umumnya, diare ini adalah sebuah penyakit yang tidak berbahaya. Namun, bila tidak mendapatkan penanganan yang serius, bisa menjadi penyakit yang fatal. Terlebih pada anak-anak karena dia bisa merembet kepada usus, terus juga bisa mengakibatkan overdosis atau ketergantungan obat yang bisa merusak ginjal karena yang tadi mengganggu fungsi keseluruhan. Bila dalam fase yang parah, ada lagi yang ditanyakan apakah belum tahu? Oke, silakan ada lagi. Silakan kelompok 2. Perkenalkan, saya Octavian dari kelompok 2. Oke, silakan. Ya, mengapa kasus penderita diare seringkali bersifat cair? Pertama, kenapa terjadinya blok air besar cair? Satu, intoleransi atau alergi makanan. Orang yang memiliki alergi makanan dapat mengalami blok air besar cair ketika mengkonsumsi makanan tersebut alergi, misalnya makanan laut dan kacang-kacangan. Yang kedua, ada infeksi. Dari infeksi virus, bakteri, dan parasit merupakan salah satu penyebab blok air besar yang cair cukup sering terjadi. Oke, cukup. Terima kasih. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 3 dari yang bertanya. Oh, masih ada. Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Rahmalia dari kelompok 1. Saya ingin bertanya, misalnya nih, kayak kita dimakan pedas yang berlebihan, apakah bisa menyebabkan diare? Oke, baik. Kalau satunya apa? Oke, satunya langsung mungkin Naila. Bagaimana cara kita menilai derajat dehidrasi atau kekurangan cairan pada diare? Jadi saya ingin menjawab pertanyaan Alia yang dulu. Pertanyaannya, apakah makanan pedas bisa memicu diare? Jawabannya adalah diare setelah makan pedas biasanya terjadi jika Anda mengonsumsi makanan yang terlalu pedas dan juga mengalami naik turun asam tinggi. Jadi itu bisa memicu diare. Yang kedua, ada pertanyaan Naila yaitu cara menilai derajat seseorang dehidrasi dari tersebut ya. Cara terbaiknya untuk menilai dehidrasi tersebut adalah dengan menghitung dan pada sumber dari keterangan diare dan dari kestabilan. Oke, baik. Saya tambahkan bagus sekali pertanyaan yang muncul. Yang pertama tadi, apakah oh ya kematian? Baik, ya bagus sekali karena memang di beberapa kasus saking parahnya diare itu bisa menyebabkan orang dehidrasi. Orang dehidrasi itu kekurangan cairan. Kita ini nggak bisa kekurangan cairan. Maka itu kalau orang sakit biasanya pakai infus karena nggak bisa makan, nggak bisa minum. Oke, sehingga di beberapa kasus yang nggak tertangani dengan baik diare bisa menyebabkan kematian. Pertanyaan bagus, kenapa kok tinjanya orang diare encer gitu kan? Faktornya ada di usus. Diare, penyakit diare, bakterinya itu menyerang usus. Usus kita yang normal itu menjalankan tugas dengan baik, menyaring makanan, terus menyerap makanan sampai membusukkan makanan menjadi kotoran yang normal. Karena ususnya terganggu, akhirnya dia nggak bisa kerja dengan baik. Akhirnya makanannya tadi jadi encer karena airnya nggak diserap lagi sama tubuh, karena harusnya airnya masuk lagi ke tubuh. Keluarlah air tinja beserta airnya yang menjadikan encer. Kalau makan pedas, nah itu juga sama. Di beberapa orang dengan kemampuan perut yang sensitif atau perut yang tidak terlalu kuat pedas, itu makan cabai 1 aja udah bisa diare gitu kan. Nah, tapi ada juga orang yang makan cabai 10, 20 biasa aja gitu kan. Sehingga tapi normalnya memang cabai itu menyebabkan panas. Panas ini yang menyebabkan perut atau lambung dan usus bergejolak sehingga kerjanya nggak normal lagi gitu loh. Sehingga bisa entah diare atau yang parah itu radang lambung, radang usus, itu akan membuat terganggunya sistem. Oke, sebelum diari ada yang bisa membuat kesimpulan hari ini belajar apa aja? Perkenalkan, nama saya Amanda. Kesimpulannya, kita mengenal banyak macam-macam bakteri dan tidak semua bakteri menyebabkan penyakit. Oke, terima kasih untuk Amanda. Tepuk tangan untuk Amanda. Ada lagi yang menyimpulkan? Semuanya kita bisa dapat mengetahui macam-macam bakteri dan juga penyakit yang ditularkannya. Lalu bagaimana cara mencegah penyakit itu supaya nggak terulang atau nggak terjadi kembali pada tubuh kita. Serta cara pengobatannya ketika kita sudah terkena penyakit itu, apa sih cara yang tepat untuk mengobati penyakit itu? Tepuk tangan untuk Aisyah. Baik, oke, saya tambahkan jadi hari ini kita belajar banyak tentang peranan bakteri, ada yang menguntungkan, ada yang merugikan dan nggak selamanya merugikan seperti kata Amanda tadi, tidak selamanya bakteri itu hanya menyebabkan penyakit, ada yang digunakan untuk membuat makanan, minuman, pertanian dan lain sebagainya, sehingga kita dapat
memanfaatkan dan juga mungkin juga bisa menghindari penyakit yang disebabkan oleh bakteri. Oke, baik. Setelah ini boleh kembali ke tempat duduk masing-masing. Bangkunya dikembalikan lagi seperti tadi. Buku LKPD-nya disimpan. Kita adakan evaluasi untuk mengukur pemahaman kalian. Evaluasi peranan bakteri dalam kehidupan. Dibuka, langsung start kerjakan, langsung diisi di situ aja. Dibaca pertanyaannya dan langsung dijawab di situ saja. Ya, kerjakan sendiri-sendiri. Jawab aja langsung, diketik langsung di situ. Ya, diketik langsung. Oke, baik sudah ya. Oke, baik, letakkan HP-nya. Sudah. Sebelum kita akhiri, saya mau refleksi atau kita akan refleksi dulu. Bagaimana perasaannya hari ini selama mengikuti pelajaran? Oke, angkat tangan yang mau cerita. Saya sangat senang dan juga saya jadi menambah banyak wawasan tentang bakteri. Oke. Terus juga gimana sih cara mencegahnya, cara penanganannya, cara pengobatannya dan sebagainya. Oke, tepuk tangan untuk Desti. Yang lain ada lagi yang ingin menyampaikan perasaannya. Bagaimana perasaannya hari ini? Oke, tepuk tangan untuk Naila. Terima kasih untuk yang sudah menceritakan pengalaman atau refleksinya hari ini, perasaannya. Dan yang lain saya harap juga mendapatkan perasaan senang yang sama atau mendapatkan banyak pengetahuan atau wawasan yang baru mengenai bakteri. Sebelum saya akhiri, saya akan sampaikan pertemuan minggu depan atau selanjutnya adalah tentang jamur atau fungi ya. Jadi kita akan belajar tentang ciri-ciri, struktur dan fungsinya cara hidupnya jamur. Oke, baik, sebelum kita akhiri pelajaran, boleh pimpin doa dulu ketua kelas. Setelah menyelesaikan pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Sebelum saya akhiri juga, kita bersyukur hari ini telah mendapatkan banyak pelajaran. Kita ucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Oke, semoga ilmu yang kita peroleh hari ini dan ilmu-ilmu sebelumnya dapat kita amalkan, dapat kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, dan kita tetap semangat belajar dalam pertemuan-pertemuan berikutnya. Masih semangat belajar semua? Semangat semua? Oke, terima kasih atas semangatnya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam.